Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artolia Jakasuma dengan NPM 2375549 kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan dua kita pada mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi pendapatan. Definisi pendapatan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum, negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Lalu di sini ada PPKD dan SKPD. PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Lalu di sini ada SKPD. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran barang. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tugas PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Lalu yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang kelima, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Lalu yang keenam, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Lalu ada tugas SKPD, yaitu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang pertama yaitu menyusun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Lalu yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Lalu yang ketiga, melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Lalu melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Lalu mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Lalu mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Dan yang terakhir adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin. Lalu dari sisi PPKD, akun rekening SKPD akan berada dalam kelompok aset. Sementara dari sisi SKPD, akun rekening PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Lalu kita masuk ke definisi pendapatan LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum, negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan LRA: yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan transfer. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam komponen pendapatan asli daerah ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Lalu di komponen pendapatan transfer ada transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan. Di komponennya ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Lalu ada transfer pemerintah pusat lainnya. Di dalam komponennya yaitu ada dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Dan komponen yang ketiga dari pendapatan transfer yaitu transfer pemerintah provinsi. Ada pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya. Lalu ketiga klasifikasinya yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Di dalam komponennya ada pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Lalu kita masuk ke prinsip akuntansi pendapatan daerah. Yang pertama, pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening umum kas daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Lalu pengembalian yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang
atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Lalu yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi pendapatan daerah. Pendapatan LO diakui saat A. Timbulnya hak atas pendapatan LO. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kode akun LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang pertama kode 4 untuk pendapatan LRA, yang kelima belanja, yang keenam transfer, dan yang ketujuh pembiayaan. Untuk kode akun laporan operasional atau LO, kode akun 8 untuk pendapatan LO, dan kode akun 9 untuk beban. Lalu kita masuk ke contoh. Contoh kasus yang pertama yaitu diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Jurnal untuk laporan operasional yaitu di debit ada rekening PPKD sebesar 1,2 triliun. Lalu di sisi kredit ada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Lalu jurnal LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang pertama itu di debit perubahan sal. Lalu di kredit ada pendapatan dan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Lalu yang terakhir kita masuk ke penyajian. Penyajian pendapatan laporan realisasi anggaran disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA. Dan sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Lalu kita masuk ke akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Lalu apa saja sih jenis-jenis piutang? Yang pertama adalah piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, transfer pemerintah pusat, bantuan kekayaan, hibah, dan pendapatan lainnya. Yaitu maksudnya jenis piutang yang kedua yaitu piutang lainnya. Piutang lainnya yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Lalu pengakuan piutang. Yang pertama, telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Lalu penyajian piutang. Pertama, disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Yang tiga, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke contoh. Pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta. Lalu jurnalnya bagaimana? Lalu jurnal piutang pajak di debit sebesar 600 juta dan pendapatan pajak daerah LO atau laporan operasional di kredit sebesar 600 juta. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.